Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita akan menggali beberapa pemikiran menarik nih dari buku Storyworthy. Penulisnya Matthew Dicks. Wah, dia ini pendongeng sejati lah. Kita bakal fokus ke bab 9, judulnya aja udah bikin penasaran. Pertaruhan, 5 cara menjaga cerita tetap menarik. Ada embel-embelnya lagi, dan mengapa ada dinosaurus di Jurassic Park. Plus, ada satu cerita pribadi Dix yang cukup gila, saudara zombie. Jadi, misi kita hari ini, ya membongkar rahasia Dix biar Anda bisa lihat gimana sih caranya bikin cerita kita sendiri, sekecil apapun itu, jadi lebih nendang dan diingat orang. Betul sekali. Dan sumber kita kali ini kan dari praktisi langsung ya, Dix. Ini kamu cuma ngomong teori, dia hidup dari cerita dan ngajarin orang bercerita. Nanti kita lihat gimana dia pakai contoh yang kita semua tahu, kayak Jurassic Park itu, buat jelasin ide abstrak soal pertaruhan. Terus lewat cerita saudara zombie, itu kita juga bakal lihat bukti kalau, ya ampun, kadang hidup itu lebih aneh dari fiksi, dan bisa jadi bahan cerita yang kuat banget. Ini bukan cuma soal teknik, tapi lebih ke memahami kenapa sih sebuah cerita itu bisa bikin kita nggak mau berhenti dengerin. Oke, langsung aja ya kita masuk ke bab 9. Pertanyaan dasarnya kan apa sih yang bikin cerita itu menarik? Dix langsung nunjuk satu hal, pertaruhan atau stakes. Kenapa kita sebagai pendengar harus peduli? Kenapa kita pengen tahu kelanjutannya? Itu kan intinya. Dia pakai contoh yang oke banget, Jurassic Park. Saya yakin deh, banyak dari kita suka film itu ya, karena dinosaurusnya. Keren gitu kan. Tapi kata Dix, tunggu dulu, bukan itu alasan utama kita benar-benar peduli sama ceritanya. Dinosaurus itu seru, iya. Tapi bukan itu jantungnya. Malah dia bikin perbandingan lucu. Kalau ada yang cerita Raiders of the Lost Ark terus cuma bilang, oh itu film tentang cowok ateis yang akhirnya nemuin iman. Waduh, datar banget gak sih kedengerannya? Padahal kan serunya itu ada taruhan nyawa, artefak, kejar-kejaran sama Nazi. Nah, pertaruhan itu yang bikin deg-degan. Iya, analisis Dix soal Jurassic Park ini dalam loh. Menurut dia, inti cerita film itu sebenarnya bukan dinosaurusnya, tapi Dr. Alan Grant. Ingat kan si paleontolog yang di awal film itu kelihatan banget gak suka anak kecil? Iya, kaku gitu orangnya. Nah, tapi keadaan maksa dia harus ngelindungin 2 anak, Tim dan Lex, di pulau yang isinya dinosaurus ganas. Pertaruhan sebenarnya, kata Dix, bukan cuma gimana caranya selamat dari T-Rex, tapi lebih ke perubahan si Grant ini, transformasinya dia. Ada satu momen spesifik yang Dix sebut momen 5 detik. Itu pas Grant, Tim, sama Lex lagi ngumpet di pohon. Grant nemu fosil cakar velociraptor kesayangannya yang selalu dia bawa. Dia lihat sebentar, terus dia buang gitu aja. Oh iya ingat, kenapa tuh? Sama saat itu, kata Dix, keselamatan anak-anak jadi jauh lebih penting buat Grant daripada fosil kebanggaannya itu. Momen kecil itu nunjukin perubahan di dalam dirinya. Dinosaurus itu bikin tegang secara fisik ya, tapi perubahan Grant inilah hati ceritanya. Ini pelajaran penting buat Anda. Cerita yang bagus itu seringnya tentang perubahan batin yang dibingkai sama kejadian di luar. Wah, iya juga ya. Penjelasan soal Grant itu jadi beda ngeliat filmnya. Tapi kan cerita kita sehari-hari jarang lah ya ada dinosaurus atau artefak gitu. Gimana dong caranya bikin pertaruhan di cerita soal rapat yang alot atau liburan yang biasa aja? Nah, disinilah Dix jadi praktis banget. Dia nawarin 5 strategi spesifik, 5 alat gitu ya, buat menciptakan atau memperjelas pertaruhan, bahkan di cerita yang kayaknya biasa aja. Dia pakai ceritanya sendiri, charity thief atau pencuri amal, buat contoh. Kelima alat itu, kasih petunjuk gede di awal, the elephant, terus bagi beban harapan ke pendengar, backpacks, sebar remah-remah petunjuk, breadcrumbs, perlambat waktu pas genting, hourglasses, sama pakai humor sebagai pendukung. Unik ya nama-namanya? Kita bedah satu-satu ya, ini penting banget soalnya. Pertama, memberi petunjuk besar di awal, the elephant. Gampangnya, taruh gajah di dalam ruangan dari awal. Kasih tahu penonton masalah utamanya apa yang dipertaruhkan, biar apa? Biar langsung pengen tahu. Di cerita Charity Thief-nya Dix, dia mulai dengan bilang, gue terdampar di New Hampshire, bensin hampir habis, nggak punya duit sepeser pun. Langsung kita tahu, wah gawat nih, gimana caranya dia pulang, pertaruhannya jelas dari awal. Atau contoh lain, ada cerita soal ibu yang kelihatan sempurna, tapi kalimat pertamanya, pas umur 9 tahun, gue pengen banget ngakuin dia sebagai ibu gue. Langsung kita mikir, loh kenapa? Kayak Kyle gitu, langsung nyantol.
Dix juga bilang bisa diubah warnanya gajah ini awalnya kita kira masalahnya A, ternyata B. Kedua, membagi beban harapan, backpacks. Wah, ini favorit saya nih. Idenya itu, Anda kasih beban ke pendengar berupa rencana atau harapan spesifik Anda di cerita itu. Jadi pas rencana itu berhasil, atau lebih seringnya sih gagal. Gagal biasanya lebih seru ya buat cerita. Nah, itu dia. Pas gagal, pendengar ikut ngerasain dampaknya. Mereka jadi kayak punya saham emosi gitu di cerita Anda. Di Charity Thief, Dix nggak cuma bilang butuh bensin. Dia cerita detail rencananya. Mau ke pom bensin, jelasin kondisi, nawarin jam tangan sebagai jaminan. Kita kan jadi ikut berharap, ayo dong, berhasil dong. Pas ditolak mentah-mentah sama petugasnya, kita ikut kecewa. Jadi nggak cuma nonton aja. Ada paradoksnya sih di sini. Kita pengen tokonya berhasil, tapi justru perjuangan dan gagalnya itu yang bikin cerita menarik. Lanjut ya yang ketiga, memberi remah-remah petunjuk breadcrumbs. Kalau elephant tadi gambaran gede di awal, breadcrumbs ini kayak nebar petunjuk kecil-kecil di sepanjang cerita. Cukup bikin penasaran, tapi nggak kebanyakan sampai akhirnya ketebak. Seni menjaga rasa ingin tahu lah. Contohnya masih dari Charity Thief. Abis gagal di pom bensin, Dix balik ke mobil putus asa. Terus dia lihat seragam McDonald's bekasnya di kursi. Dia bilang, terus gue dapat ide. Nah, kalimat gue dapat ide setelah lihat seragam itu breadcrumbs-nya. Oh, jadi kita nebak-nebak idenya apa nih pakai seragam McD? Tepat. Itu membangun antisipasi buat langkah berikutnya yang ternyata nekat banget, pura-pura jadi penggalang dana amal, door to door pakai seragam itu. Remah-remah ini bikin kita ngikutin terus. Anda bisa pakai ini kalau cerita soal nemuin solusi atau titik balik project misalnya. Keempat, memperlambat waktu, hourglasses. Ini tekniknya agak lawan arus ya, tapi efeknya kuat banget. Dipakainya pas di momen puncak ketegangan, momen yang ditunggu-tunggu pendengar. Bukannya dicepatin, malah sengaja dilambatin. Mulai deskripsiin detil-detil kecil, perasaan, pikiran. Di Charity Thief, momen hourglass ini pas Dix akhirnya nekat ketuk pintu rumah pertama buat aksi amal palsunya itu. Kan kita nungguin banget, dia mau ngomong apa nih? Tapi Dix malah cerita warna rumahnya merah bata, warna pintunya biru, detil seragamnya parat lagi, jantungnya deg-degan gimana. Itu semua sebelum pintunya kebuka. Efeknya, kita jadi ikut nahan napas. Tegangnya malah naik karena ditunda gitu. Ya, itu kayak sengaja bikin gemes pendengar ya. Betul. Bayangin aja, pas mau presentasi penting, sebelum mulai ngomong, Anda cerita dulu suasana ruangannya gimana. Tangan Anda dingin nggak gitu. Dan yang terakhir, kelima, humor. Nah, ini perlu digarisbawahi. Dix bilang humor itu sendiri nggak nambahin pertaruhan. Pertaruhan itu wajib. Humor itu fungsinya lebih kayak pelumas cerita. Bisa bantu jaga perhatian, apalagi kalau ada bagian yang agak lambat atau teknis. Tapi humor jangan sampai ngambil alih fokus dari pertaruhan emosinya. Kalau ada bagian yang agak kering, selipin humor bolehlah buat nyegerin. Tapi tujuan utamanya tetap bikin pendengar peduli sama apa yang dipertaruhkan. Humor itu enak kalau ada, pertaruhan itu harus ada. Gitu kira-kira. Jadi, kelima alat ini, elephant, backpacks, breadcrumbs, hourglasses, dan humor, itu jawaban praktis buat tantangan tadi. Gimana bikin cerita sehari-hari jadi punya greget. Coba deh Anda pikirin ada cerita apa yang baru Anda alami atau pengen diceritain. Mungkin soal proyek di kantor, atau kejadian pas liburan kemarin. Udah ada pertaruhannya belum? Kalau belum, teknik Dix yang mana nih yang bisa disuntikkan biar lebih nendang? Mungkin mulai dengan elephant yang jelas, atau sebar breadcrumbs. Ngomong-ngomong soal cerita yang muncul gitu aja dari hidup, Dix ini punya pengalaman pribadi yang nunjukin banget kalau kadang kenyataan itu lebih aneh dari fiksi. Ini jeda cerita yang dia kasih judul Saudara Zombie. Judulnya aja udah bikin merinding ya. Iya, penasaran banget gimana ceritanya. Jadi gini, Dix punya kakak laki-laki namanya Jeremy. Nah, bertahun-tahun lalu si Jeremy ini hilang aja gitu. Nggak ada kabar, nggak bisa dikontak. Keluarga udah nyari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Akhirnya, ya Dix dan keluarganya sampai pada kesimpulan pahit kalau Jeremy ini kemungkinan besar udah meninggal. Udah dianggap nggak ada lah. Waduh. Terus? Lompat ke tahun 2012, Dix kan udah mulai dikenal tuh sebagai pendongeng. Dia lagi mau tampil di acara cukup bergengsi di New York, di Second Yacht Street Y. Pas lagi santai di kafe dekat situ, mungkin lagi baca-baca catatan, tiba-tiba ada yang nepuk pundaknya. Dia nengok. Jangan bilang. Jeremy, kakaknya yang udah dianggap mati bertahun-tahun itu.
Bayangin kagetnya kayak apa? Astaga, kok bisa? Ternyata ada seorang wanita pendengar podcastnya Dix. Secara nggak sengaja, wanita ini ketemu Jeremy yang kebetulan juga lagi ada di New York. Wanita ini ngenalin nama belakang Dix, terus nanya ke Jeremy, Anda kenal Matthew Dix yang pendongeng itu nggak? Singkat cerita, wanita inilah yang yakinin Jeremy buat datang nemuin Matthew di acara malam itu. Gila kan? Kayak di film banget. Bener-bener nggak nyangka ya. Terus gimana reaksi Dix? Iya, kaget setengah mati, tapi seneng juga pastinya. Malam itu juga, Dix langsung cerita kejadian reuni dadakan itu ke penonton sebelum dia bawain cerita yang udah disiapin. Dan lucunya, cerita yang dia siapin malam itu kebetulan juga ada hubungannya sama Jeremy di masa lalu. Nah, pas Dix selesai cerita, coba tebak komentar pertama Jeremy apa? Dia bilang, cerita lo tadi salah, bagian terbaiknya malah lo lewatin. Itu nunjukin banget ya, kalau cerita itu subjektif, bahkan buat orang yang ngalamin langsung. Betul, setiap orang punya versinya sendiri. Terus ada detail kecil lain yang menurut Dix menarik. Setelah mereka ketemu lagi, Jeremy kan main ke rumah Dix. Pas Jeremy gendong keponakannya, Clara, anaknya Dix yang masih bayi, si Clara ini nggak nangis. Padahal kata Dix, Clara biasanya rewel kalau digendong orang asing. Oh iya, Iya, momen kecil itu, bayi yang tenang digendong paman yang baru bangkit dari kematian, buat Dix itu udah jadi bibit cerita tersendiri. Ini negasin lagi keyakinan dia kalau cerita itu ada di mana-mana. Di momen heboh kayak reuni tadi, atau di detail kecil yang nyentuh kayak bayi nggak nangis, itu. wah, kisah saudara zombie ini emang contoh nyata banget ya. Hidup itu sendiri emang sumber cerita paling kaya, kadang lebih gila dari yang kita bayangin. Tinggal gimana kita peka nangkapnya, terus balik lagi ke bab 9, ngubungkusnya pakai pertaruhan yang jelas biar orang lain ikut ngerasain. Jadi, kalau kita simpulkan nih dari pembahasan bab 9 dan cerita saudara zombie ini, apa intinya buat Anda? Pertama, yang paling dasar, cerita bagus itu butuh pertaruhan. Pendengar perlu alasan buat peduli. Tanpa itu, ya ceritanya lewat aja gitu. Pertaruhan ini mesinnya lah. Kedua, Matthew Dix ngasih kita alatnya. Nggak cuma ngasih tahu apa pentingnya pertaruhan, tapi juga gimana caranya. 5 teknik tadi, elephant, backpacks, breadcrumbs, hourglasses, sama humor. Ini alat praktis yang bisa Anda pakai secara sadar buat bikin cerita Anda lebih tegang, lebih menarik, walaupun bahannya kayaknya biasa aja. Ini skill yang bisa dipelajari. Dan ketiga, yaitu tadi, jangan remehkan cerita dalam hidup Anda sendiri. Kayak kasus Jeremy, momen tak terduga, detail kecil, kejadian aneh, itu semua bisa jadi bahan cerita yang kuat kalau kita tahu cara ngolahnya. Sebagai penutup nih, kami mau kasih tantangan kecil buat Anda renungkan. Coba deh, ambil satu cerita yang lagi ada di pikiran Anda sekarang. Mungkin pengalaman di kantor, cerita lucu keluarga, atau ide buat presentasi nanti. Nah, coba lihat cerita itu pakai kacamata Matthew Dix. Pertaruhannya udah jelas belum? Udah pakai salah satu dari 5 teknik tadi buat bikin tegang? Kalau belum, kira-kira teknik mana ya yang paling pas buat diaktifin? Gimana caranya biar pendengar Anda, mau itu 1 orang atau 1000 orang, nggak cuma denger, tapi benar-benar ngerasa pentingnya cerita itu dan pengen tahu gimana akhirnya. Coba direnungkan ya.